Apakah Anda merasa kesulitan dalam mendidik anakmu? Apakah Anda putus asa dalam mendidik anak? Jangan khawatir. Bersama Tuhan kita bisa. Hari ini saya ingin berbicara tentang beberapa step simple dalam mendidik anak zaman now dengan tujuan mendewasakan anak. Saya memakai kata mendewasakan. Kata mendewasakan berasal dari kata dewasa, yang berarti mandiri atau membuat keputusan sendiri. Mendewasakan anak berarti bahwa kita berusaha dengan usaha pendidikan Kristen agar anak itu dapat mengambil keputusan secara mandiri. Dan keputusannya adalah keputusannya yang berhikmat, yaitu yang berdasarkan firman Tuhan. Sebab tujuan mendidik anak adalah agar anak itu hidup takut akan Tuhan. Jikalau anakmu dapat mengambil keputusan hidup berdasarkan prinsip takut akan Tuhan, maka anakmu sementara atau telah menjadi dewasa. Jikalau tidak, maka meskipun dia sudah berumur, namun hidup dan cara hidupnya belum bisa dikatakan dewasa. Bagaimana cara atau teknik dalam usaha untuk mendewasakan anak? Yang pertama, kenali siapa anakmu. Apa statusnya? Zaman sekarang, status seseorang sangat ditunjukkan lewat social media. Kita ingin memberitahu ke dunia siapa saya, apa yang penting dalam kehidupan saya, apa perkembangan saya dari hari ke hari, malah dari menit ke menit. Makanya FB sangat populer saat ini, karena FB membuka peluang bagi kita untuk mempublikasikan diri kita, status kita setiap hari, setiap jam. Tentunya, tidak semua status menampilkan yang ada sebenarnya. Foto selfie dapat diedit, keriput-keriput menjadi mulus, jerawat-jerawat hilang dengan satu klik. Dengan mudah, saya bisa memiliki oto mewah dengan cara pinjam sebentar oto milik orang lain dan berpost di depannya. Media sosial juga bisa digunakan untuk mempromosi satu ideal. Misalnya, politikus-politikus memakai medsos ini untuk mempromosi visi dan misi mereka. Kesimpulannya, orang yang upload status ingin memberitakan apa yang paling penting tentang diri mereka kepada dunia. Kalau saya bertemu dengan somebody yang sering naikkan status tentang makanan-makanan, tentunya conversation kita akan berbicara tentang makanan favoritnya. Demikian dengan anak-anak kita. Kalau kita tahu status mereka, pembicaraan atau topik kita akan dipengaruhi oleh status itu. Karena itu, Anda harus bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana Anda melihat anakmu? Siapa mereka? Apa status mereka? Siapa mereka? Apakah kita melihat anak-anak kita sebagai anak Tuhan? Atau sebagai anak yang belum mengenal Tuhan? Atau anak setan? Pertanyaan ini sangat penting dan mempunyai pengaruh sangat besar. Sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa anak-anak kita adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan, maka dalam usaha mendewasakan mereka, kita tidak boleh memanggil mereka dengan kata-kata misalnya anak setan atau anak iblis. Sebab status mereka bukan anak setan, tetapi anak Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk dididik. Tetapi hal yang kedua, kita harus sadari bahwa meskipun mereka adalah anak Tuhan, namun sama seperti kita, mereka juga adalah manusia yang telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Sejak dari kandungan ibunya, mereka telah
menyandar status orang berdosa karena Adam, dan karena itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak, kata Paulus. Itu berarti termasuk anak-anak kita. Hiburan yang luar biasa adalah bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan diri untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga lewat pengorbanan ini kita dapat kembali status kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus konfirmasi status kita ini dengan mengajarkan kita cara berdoa dengan memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Saya yakin setiap orang tua Kristen mengajar doa ini kepada anak-anaknya. Yang luar biasa adalah bahwa di depan mata Tuhan, Bapa surgawi kita, status seseorang bapa atau mama adalah sama dengan anak-anak mereka. Anak-anak kita tidak panggil opa yang di surga. Tidak. Tuhan adalah bapa mereka juga. Ini membawa satu kerendahan hati kepada setiap orang tua, di mana kita sadar bahwa status saya dengan anak saya sebenarnya sama. Jika saya diberikan anugerah dan diampuni, anak saya juga demikian. Sayangnya, kenyataan seringkali kita orang tua tidak melihat anak-anak kita sebagai anak Tuhan, ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Malah, ciptaan Tuhan ini yang Tuhan mempercayakan kepada kita, orang tua, untuk dididik dan diajar sesuai firman Tuhan, kita memanggil dengan nama-nama binatang, atau dengan kata lain yang tidak sopan dipakai. Dengan memanggil anak-anak kita atau orang lain dengan kata maki, kita mengejek, menganggap remeh Tuhan, Sang Pencipta. Tuhan tidak membiarkan namanya diejek begitu saja. Dan itu kita dapat baca di Amsal 3 ayat 34. Yang katakan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Kisah nyata tentang pencemooh dicemooh adalah cerita Elisa. Elisa seorang nabi Tuhan, dan Elisa pada saat itu sedang berjalan ke Betel dan bertemu dengan anak-anak dari kota. Anak-anak ini mencemooh Elisa dengan berkata, naiklah botak, naiklah botak. Mungkin kata botak menurut pandangan kita masih sangat ringan dibandingkan dengan memanggil sesama dengan nama binatang atau kata-kata yang tidak sopan. Namun, apa respon daripada Elisa? Kita akan lihat kembali itu di Raja-Raja 2 ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuk nyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Bayangkan ini, 42 anak dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang, hanya karena mereka memanggil Elisa dengan kata botak. Seandainya setiap kali kita memanggil sesama dengan kata ejek atau nama hewan, beruang datang dan mencabik-cabik, saya yakin bahwa populasi Indonesia sangat berkurang. Tidak wajar kalau seseorang memanggil sesama dengan kata maki. Apalagi buat kita orang Kristen yang tahu dan mengakui bahwa Tuhan yang mempunyai hak cipta. Kita tidak berhak untuk merubah nama sesama kita dengan kata-kata kotor atau maki.
Dengan mengeluarkan kata make, maka kita sementara merendahkan nama Tuhan dan melanggar hukum Tuhan yang ketiga. Jadi, teknik pertama dalam usaha mendewasakan anak ialah dengan selalu melihat anak kita sebagai anak Tuhan. Anak yang diciptakan Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk dibentuk, dididik, dan diajar sesuai firman Tuhan. Meskipun mereka mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan, mereka adalah anak Tuhan. Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa sama seperti mereka, anak-anak, kita juga adalah orang berdosa. Kita pun tidak luput dari dosa. Kita sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan.